Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus 4, siklus penjualan dari praktikum sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Hareva, dengan nomor induk mahasiswa 1905081068, program studi akuntansi, jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Pada kasus siklus penjualan, saya membuat sistem penjualan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flowchart, dan yang keempat kelemahan sistem pengendalian internal. Bagian pertama diagram konteks. Pada diagram konteks, saya membuat sistem penjualan yang terdiri dari 7 subsistem. Subsistem pertama yaitu pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan. Setelah itu, laporan pesanan akan diteruskan ke bagian penjualan, yang nantinya bagian penjualan akan membuat salinan pesanan penjualan. Salinan tersebut akan diterima oleh bagian gudang, dan gudang akan membuat voucher jurnal dan mengupdate persediaan. Setelah itu, bagian akuntansi juga menerima salinan, membuat voucher jurnal, dan mengupdate buku besar. Untuk bagian pengiriman, juga menerima salinan dan melakukan pengiriman barang pesanan ke pelanggan. Bagian umum, mereka menerima cek dan slip pembayaran. Setelah dilakukan pengecekan, akan dilakukan pemberitahuan ke bank. Bank akan melakukan pengecekan dan nantinya bank akan membuat laporan. Bagian kedua, data flow diagram. Di FD level 0, saya membuat 3 sistem. Yang pertama, proses pengisian pesanan, yang kedua pengecekan dan pengiriman, dan yang ketiga penyimpanan. Yang pertama, proses pengisian pesanan, di mana pelanggan akan melakukan pengisian pesanan, yang dimana dibutuhkan data master pelanggan. Setelah itu, pengisian tersebut akan selesai dan diteruskan ke pengecekan dan pengiriman. Di sistem yang kedua, akan membuat laporan pesanan ke bagian penjualan, di mana bagian penjualan membutuhkan data master penjualan untuk membuat salinan pesanan penjualan. Salinan tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi, yang nantinya bagian akuntansi membutuhkan data master piutang untuk membuat voucher jurnal dan mengupdate buku besar. Bagian gudang juga menerima salinan, dan bagian gudang membuat voucher jurnal dan update persediaan. Bagian gudang membutuhkan data master persediaan untuk melakukan pengiriman barang. Setelah itu, salinan barang akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan ke bagian akuntansi dan juga membuat bill of lading. Bill of lading, slip pengepakan, dan barang akan dikirimkan ke kurir. Kurir nantinya akan melakukan pengantaran pesanan. Untuk sistem yang ketiga, bagian umum menerima cek dan slip pembayaran, di mana nanti bagian umum akan memberitahukan kepada bank. Bank akan melakukan pengecekan dan membuat laporan. Setelah itu, slip setoran dan slip pemberitahuan akan diteruskan ke bagian akuntansi. Untuk DFD level 1, dilakukan proses pemesanan. Setelah itu, di bagian pengisian pesanan dibutuhkan data master pelanggan. Kemudian, penyelesaian pesanan, dan selesailah laporan pesanan. Untuk DFD level 2, laporan pesanan akan diteruskan ke bagian penjualan. Bagian penjualan membutuhkan data master penjualan. Setelah itu, bagian penjualan akan mengirimkan salinan ke bagian gudang dan bagian akuntansi. Untuk bagian gudang, dilakukan pengecekan, yaitu di mana membutuhkan data master persediaan. Kemudian, bagian gudang akan mengirimkan voucher jurnal ke bagian akuntansi dan salinan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan melakukan pengecekan. Setelah itu,
salinan akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan bagian pengiriman akan melakukan pengiriman. Di bagian akuntansi dilakukan pengecekan, di mana membutuhkan data master piutang yang nantinya bagian akuntansi akan mengupdate buku besar. Untuk DFD level 3, menerima cek dan slip pembayaran. Bagian umum akan melakukan pengecekan dan membuat pemberitahuan ke bank. Bank akan membuat suatu laporan dan laporan tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan juga bagian umum mengirimkan salinan ke bagian akuntansi. Ketiga, flowchart. Untuk flowchart, pelanggan memiliki dokumen formulir pesanan. Setelah itu, formulir pesanan akan dikirimkan ke bagian penjualan. Bagian penjualan dengan penginputan melalui komputer akan menerima dan mencatat pesanan. Setelah itu, bagian penjualan membuat 7 salinan pesanan penjualan, di mana 3 akan dikirimkan ke bagian gudang dan 3 lagi akan dikirimkan ke bagian akuntansi, sedangkan 1 sisanya akan disimpan di bagian penjualan. Bagian gudang akan menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan pesanan penjualan. Setelah itu, bagian gudang akan mengupdate persediaan yang dilakukan dengan komputer, dan pesanan penjualan slip tersebut akan disimpan di bagian gudang. Kemudian, untuk bagian pengiriman menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang yang dari gudang. Kemudian, bagian pengiriman akan melakukan pengupdatean daftar pengiriman yang dilakukan dengan proses komputer. Setelah itu, bagian pengiriman akan membuat bill of lading dengan 2 salinan. Jadi terdapat ada 2 bill of lading. Kemudian bill of lading tersebut diisi secara manual. Kurir akan menerima bill of lading, slip pengepakan, dan barang yang nantinya akan dikirimkan ke pelanggan. Di sini saya membuat off-pack connector karena menghubungkan satu halaman ke halaman yang lain. Setelah itu, bagian akuntansi akan menerima pesanan penjualan, salinan buku besar, dan faktur. Nantinya bagian akuntansi akan mengupdate buku besar. Untuk bagian sekretaris yang dimana ada yang termasuk bagian umum, mereka akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Cek akan dikirimkan ke bank, sedangkan slip pemberitahuan pembayaran akan dilakukan salinan yang terdapat 2 salinan slip setoran. Slip setoran juga dikirimkan ke bagian bank. Setelah itu, slip setoran yang ada di bank akan dikirimkan ke bagian akuntansi beserta laporannya. Kemudian bagian akuntansi akan mengupdate juga dan menyimpannya berbentuk file. 4. Kelemahan sistem pengendalian internal. Yang pertama, tidak adanya pengambilan keputusan dalam proses pemesanan barang. Yang kedua, tidak adanya pemisahan antara penjualan tunai ataupun penjualan secara kredit. Sekian penjelasan dari saya memohon maaf jika ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.